Klaster SIS BEMO kembalikan Berau ke zona merah. Setelah sebelumnya Berau berada di zona kuning menuju hijau, kini harus kembali ke zona merah. Karena pada Senin 16 November 2020 lalu ada penambahan total 53 pasien klaster SIS BEMO. Menurut Kadinkes Berau Iswahyudi, protokol kesehatan pada umumnya sudah dilakukan di perusahaan tambang. Mereka sudah menerapkan mekanisme dan penerapan yang ketat terkait pencegahan penyebaran COVID. Dengan mematuhi ketentuan yang ada di Prokes kepada karyawan yang pulang pergi cuti maupun jika ada penempatan tenaga kerja di masa pandemi. Namun, dia juga heran kenapa masih saja ada klaster baru yang positif COVID-19 ini. Sepertinya masih saja ada celah yang luput dari pengamatan dan pengawasan pihak perusahaan maupun instansi terkait. Jadi sebetulnya dari seluruh kantor pertama atau perusahaan-perusahaan itu sudah kita konsolidasikan semua dan mereka sebetulnya cukup taat Pak dalam mengawasi cuti ya, termasuk PTSIS. PTSIS ini sebetulnya di awalnya juga cukup bagus ya, sama sekian bulan itu hanya 6 aja yang terpapar dibanding ya PT yang lain yang lebih banyak ya. Dan terakhir ini kita juga menerapkan bahwa untuk yang pelaku perjalanan dari zona-zona merah itu PCR di tempat asal, kemudian nanti di sini PCR lagi, jadi double PCR ya, untuk keamanan kita bersama. Nah, ya memang tantangannya walaupun memang di Desnaker itu menyarankan untuk tidak terjadi ya pemindahan orang sementara. Tetapi satu sisi ini tidak semudah itu mungkin ya, karena volumenya banyak ya kan, kemudian kalau yang kerja itu saja nanti bisa fatigue, bisa jadi kecelakaan dan roda perusahaan juga harus jalan. Nah, bagi Berau sendiri juga berkepentingan juga perusahaan itu harus juga jalan untuk ekonomi juga bisa berjalan kan gitu. Tetapi sebetulnya kejadian kemarin itu hampir sama dengan nakes ini, bukan dari proses perjalanannya itu, tetapi dalam sehari-harinya itu yang tidak misalnya di mes ataupun istirahat di tempat kerja merasa orang-orang temannya sendiri jadi tidak waspada ya. Mungkin merokok bareng, akhirnya ambil cerita, jarak dekat dan seperti ini. Ya, kalau yang dari perjalanan kita sebetulnya tidak terlalu khawatir karena perjalanan itu begitu datang langsung di karantina, kemudian di swab, kalau positif langsung dimasuk ke rumah sakit, kalau negatif baru bekerja ya kan. Jadi kalau itu tidak bersentuhan dengan masyarakat, tetapi kalau sudah di dalam ini juga bisa bersentuhan dengan masyarakat seperti kemarin mancing, walaupun akhirnya juga tidak ada ya yang terpapar di situ, tapi keluarganya ada yang kena juga ya, dan yang di Berau juga ada yang kena. Nah ini yang kita sayangkan, seperti kemarin sampai klaster kita mencapai 62 ya, cukup besar ya, klaster. Dan itu. Tapi kita melihatnya usaha mereka sudah maksimal sudah cukup banyak, dan yang terpenting juga kita juga minta kontribusi mereka bertanggung jawab atas kejadian itu. Jadi misalnya melakukan swab dan sebagainya itu pembiayaannya dari mereka, walaupun kalau di rumah sakit itu pembiayaannya masih negara ya kan gitu, kalau sudah sakitnya masih negara. Tetapi hal-hal lain kita bisa kontribusinya, termasuk penyediaan ruang karantina buat mereka, kita juga push untuk kita dorong mereka sediakan. Ya jangan lengah Pak, saran saya jangan lengah, kita semua baik pada diri saya sendiri, kepada teman-teman juga jangan lengah. COVID ini tidak memandang siapa Anda, baik tenaga kesehatan, baik Polri, ya siapapun, semua bisa kena. Sehingga jangan menganggap diri Anda punya imun dan tidak kebal gitu, ya, tapi bisa semua kena. Gitu. Untuk itu ya kita sederhana Pak, yaitu pakai 3M. Ya,
selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu aja, kalau itu dipatuhi sama-sama, kita sama-sama, itu sangat jauh Pak, ya bisa berefek yang sangat baik. Sementara itu, ketika ditanyakan dari aspek pengawasan instansi Disnaker Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Kabupaten Berau, Saban mengatakan sudah melakukan pengawasan sesuai ketentuan. Nah, jadi kalau kita itu selama ini dalam pengawasan kita, terus terang setelah kita mendengar bahwa sini ada klaster baru atau itu, kami menganggap bahwa ada yang bukan, artinya bukan lemah dari sisi aturan yang diterapkan perusahaan sudah cukup ketat. Nah, kemungkinan ada kecolongan dari perusahaan, itu kemungkinan Pak. Karena setahu kami mulai dari brokol sampai subkon yang kecil, subkon yang besar di bawahnya itu, misalnya PT Buma, PT Sis, PT Mama, itu sangat ketat Pak. Jangankan tenaga kerjanya, itu kita aja tamu kami kalau berkunjung itu dirapid Pak, dirapid periksa. Jadi kalau menurut kami dalam hal yang kita awasi kan adalah kebijakan perusahaan itu terhadap aturan pemerintah. Kalau kita lihat perusahaan sudah sangat bagus terhadap ini. Nah, yang saya khawatir ini ada pelanggaran terhadap aturan itu. Itu yang Bapak tersebut kecolongan itu ya? Iya, kecolongan. Berarti kalau Bapak sudah mengendus itu harus ada fokus ke arah itu Pak. Betul. Tidak terulang lagi. Kami juga dengan adanya peristiwa ini mungkin kami mencoba nanti masalahnya ada di mana ini. Karena kami menganggap selama ini jalannya bagus aja. Perusahaan sudah menerapkan aturan yang ketat, kami anggap bagus aja, tuh masih ada kecolongan gitu. Bahkan ada perusahaan sekarang yang menerapkan yang putih itu untuk sementara di stopnya dulu. Ini ada kaitannya juga dengan memang harga batu bara lagi turun. Ini juga sebenarnya ada kaitannya juga untuk menghambat mata rantai penyebaran corona yang dari luar. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan cuti stop, jangan balik dulu sampai sekarang, kecuali ada permintaan nanti. Kalau pengawasan sudah cukup Pak menurut Bapak ya? Saya rasa sudah cukup Pak. Kita mengawasi pengawasan kita selama ini yang saya anggap itu perusahaan sangat ketat Pak. Hanya saja peluang untuk kecolongan itu pasti ada Pak ya? Peluang kecolongan itu pasti ada, karena yang kita lihat itu perusahaan juga tidak main-main dalam kondisi batu bara yang susah sekarang. Itu dengan menerapkan protap ini kan mengeluarkan budget yang nambah daripada biasa. Nah, itu mereka rela mengeluarkan itu demi ini. Jadi sudah dipastikan Pak ya? Misalnya, apabila dari cuti mereka harus isolasi dulu ya? Isolasi, bahkan itu harus ada ini PCR, itu kan biayanya maka ditanggung perusahaan. Artinya di situ kami melihat juga kesungguhan perusahaan bahwa dia rela mengeluarkan budget yang cukup besar. Kalau dia tidak sungguh-sungguh kan berpikir dia mengeluarkan itu. Sebenarnya kalau saran kami ke perusahaan adalah perusahaan buat aturan itu tentunya tindak lanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan aturan itu, sehingga kita mencoba menghindari mungkin kecolongan tadi itu. Karena kalau sudah terjadi seperti ini, kita lebih bagus mengantisipasi daripada mengobati setelah terjadi. Yang pertama, kalau sudah terjadi pasti biayanya lebih besar. E-News akan hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan E-News melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, E-News. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan E-News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh E-News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru, wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, subscribe, like dan komen, supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.